Ustaz Somad, kenapa suaranya kalau ceramah menggelegar? Ini keadaan genting. Siang, lapar, orang ngantuk. Kalau saya ceramah lembut, seperti nyanyian Bulung Perindu. Jamaah sekalian, marilah kita bayar zakat. Karena bagaimanapun juga zakat itu punya orang. Makanya suara saya buat kuat-kuat. Bayarlah zakat. Takbir. Takbir itu gunanya ngusir hantu. Makanya kalau azan itu kan suaranya kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan berkumandang suara kuat, itu setan lari. Anjing-anjing melihat setan kabur. Oh. Coba kalau yang azan suaranya Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius semuanya. Kalau serius aku cabut ya. Kalau enggak serius sini aja lah kata. Makanya nanti kalau nampak teman di sebelah agak-agak menguap, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, untuk ngusir setan yang sebaik cabut. Orang yang nguap ngantuk waktu pengajian ada dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi orang-orang Bontang ini sehat-sehat semua, energinya cukup. Makanannya udang, kepiting, cumi. Kepitingnya pun dua, kepiting kering, kepiting asam pedas. Oh lengkap. Ustaz tahu dari mana? Tadi saya makan. Di mana-mana saya makan piringnya satu, di sini piring dua. Ustaz ini makan, ini piring itu apa? Untuk tulang-tulangnya. Hampir saya makan tulang semua. Luar biasa. Nampaknya kalau seminggu saya di Bontang ini pulang gemuk. Masya Allah, tabarakallah. Begitu nikmat Allah kepada orang Bontang. Tapi ingat, kalau kau tidak bersedekah, tidak bayar zakat, tidak wakaf, tidak infak, tidak sedekah, maka Allah akan ambil itu nikmat semua. La in syakartum, kalau kamu bersyukur nikmat kepiting, ku tambah kepiting. Kalau kamu bersyukur sotong, ku tambah cumi. Kalau kamu bersyukur nikmat udang, ku tambah udang galah. Kalau kamu bersyukur nikmat mobil satu, ku tambah dua. Kamu syukur punya rumah satu, ku tambah dua. Kamu syukur punya istri satu. Lihatlah bu, keinginan mereka yang tersembunyi selama ini. Saya hanya mancing aja bu. Jangan salahkan saya. Nampak betul mereka terpancing kan? Padahal mereka ini lapar, nafsunya tak ada, tapi keinginan begitu besar. Ibu-ibu yang di luar, peace, damai. Mohon maaf ibu. Yang punya HP bagus. HP siang ini, semua HP ini sedang amal soleh. Kamera merekam, HP merekam, walaupun nggak boleh streaming. Rekam saja, nanti sampai masanya kalian edit, kalian share, bagikan ke grup-grup. Jangan pasal punya HP bu foto. Dia tidak tahu itu artinya apa. Jadikan aku yang kedua. Hati-hati kalian perempuan-perempuan. Nah, oleh sebab itu maka kebaikan-kebaikan harta ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau punya uang, jangan semua uang dibawa pulang ke rumah. Mampir dulu ke warung. Warung yang mana? Warung umat Islam yang cari makan sesuap nasi. Ini ada warung orang kaya, dia cari hidup, dia mau beli mobil, dia mau beli rumah. Ini ada warung orang miskin. Dari pagi tadi ikannya belum laku, tanya ikannya berapa? Ikannya berapa setumpuk? 30.000, 3.000 aja ya. Kok mau nolong apa pembunuh? Megang ikannya macam-macam jijik, 3.000 ya. Menunjukkan gelang emas, cincin emas. Kalau kau kaya bukan begitu caranya. Kalau kau kaya kau tolong saudaramu. Dia bukan mau cari kaya, dia ini mau menyekolahkan anaknya. Anaknya sudah 3 bulan tidak boleh ikut ujian UAS, ujian akhir semester. Bantu dia.
Gitu. Makanya kalau dapat gajian uang langsung ke warung. Hei, ibu, bapak yang punya warung, harga mahal sedikit nggak apa-apa. Apa kalian nggak tahu kalau saya ini kaya? Hah? Beras 10 kilo, sudah pak. Roti 1 bungkus, sudah pak. Susu 1 kaleng, sudah pak. Minyak 1 kilo, sudah pak. Gula 1 kilo, sudah. Kopi bungkus, berapa bungkus pak? 5 bungkus. Nanti saya bayar. Cash lah. Bayar, bawa pulang ke rumah. Istrinya nanya, kok banyak betul mas? Untuk kita di rumah 1 saja. Yang 4 lagi, jangan-jangan kau udah poligami? Tidak mama, kau yang pertama dan terakhir. Yang 4 lagi untuk siapa? Ada tetangga kita di samping sudah tua, suaminya meninggal, bagi. Ada tetangga kita anak yatim, bagi. Di depan itu ada orang susah, bagi. Yang belakang 4 tetangga kita. Yang beli bapak, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak yang ngantar ke anak yatim, rupanya emaknya cantik. Masalah. Ustadz Somad, ada yang ngadu dari Bontang. Sejak Ustadz pulang ceramah kemarin, suami saya rajin sedekah. Sebulan sampai 3 kali ke rumah janda muda. Gara-gara Ustadz Somad ini, saya juga yang salah. Akhirnya semua emak-emak muda unjuk rasa, jangan ceramah ke Bontang. Ustadz Somad jangan turun ke Bontang. Akhirnya saya pun dideportasi dari Bontang. Na'udzubillah. Oleh sebab itu semua mesti yang kita ambil ini yang baik-baiknya saja, insyaallah. Amin. Ustadz dari tadi ngeliat ke sana tuh ngeliat apa? Ngeliat jam. Tadi saya ceramah jam 13:23. Sekarang jam 14:12. Saya ada waktu 10 menit lagi. Cepat betul waktu berlalu di Bontang. Saya harus ceramah 60 menit. Tapi kalau surat pertanyaannya sudah ada, saya akan jawab. Biasanya saya ceramah di mana-mana sesuai 1 botol 600 ml. Hari ini ada teh kotak, ada air minum, ada bungkus. Nampaknya sampai azan asar ini. Kata yang lapar, cepatlah Pak Ustaz. Udah melilit nih Pak Ustaz. Kenapa nggak niat puasa aja tadi? Ustadz Somad, masyarakat Bontang bil khusus komplek perumahan Bada LNG luar biasa. Jam 8 tadi mereka sudah datang di sini Pak Ustadz. Jam 7. Kenapa cepat betul datang? Salah jadwal. Semua yang datang di awal tadi tetap dapat pahala iktikaf. Ini perusahaan LNG Bada. Saya mohon maaf, bukan nggak tahu, memang nggak tahu, bukan ngetes-ngetes. Yang betul di mana? Bada LNG apa LNG Bada? Karena di sini badaknya duluan, di sini badaknya terakhir. Dua-duanya benar, dua-duanya sahih, yang penting ada badaknya. Nah, oleh sebab itu maka ini di perusahaan Bada LNG atau LNG Bada, maka sudah ada amil zakatnya. Bayarlah langsung ke amil zakat. Saya nggak mau bayar ke amil zakat. Saya mau langsung aja bayar ke tetangga saya, keluarga saya. Kalau kamu bayar masing-masing, kamu cuma 1 lidi. 1 lidi bisa apa? Cuma bisa congkel gigi. Tapi kalau kamu bersama, bayar zakatnya ke amil zakat LNG Bada, maka jadi sebatang 1 lidi. 1 lidi lapo. 1 batang bukan cuma membuang botol sampah, tapi memukul maling pun bisa mati. Oleh sebab itu maka bayarlah zakat bersama. Oleh sebab itu bagus. Ibu punya ruko 3. 1 ruko ini 1 tahun sewanya 50 juta. Saya wakafkan untuk pondok tahfiz Quran. Datang ke masjid. Assalamualaikum Pak Imam Masjid Al-Kausar. Ya. Ada anak-anak ngaji di sini? Ada. Semuanya anak-anak mampu, ada juga masyarakat sekitar yang tidak mampu. Oke, saya itu ruko saya ada 100 pintu. Banyak sekali Bu, pintunya aja.
Aduh. Oleh sebab itu maka inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, walaupun ini perusahaan, tapi dulu siapa yang membubuhkan tanda tangan sehingga berdiri di atas tanah ini masjid yang sebelumnya masjid ini di sana. Kemudian ini dibangun lebih besar, lebih megah, lebih cantik, lebih indah, tak ada kurang satu pun. Cuma agak panas saja dikit. Padahal AC-nya keliling. Hidup gak AC? Kenapa tetap panas? Ternyata masjid ini sekarang over capacity. Ini sudah tidak layak lagi ini menurut standar WHO, World Health Organization. Ini kita di dalam ini sekarang seperti ikan mas koki dalam akuarium PLN mati. Jadi sekarang ini kita sedang rebut-rebutan oksigen. Tapi insya Allah karena kita di masjid, rahmat dan barokah turun insya Allah. Oleh sebab itu maka sabar-sabar saja. Abdul Somad ceramah enggak lama, 60 menit selesai itu jawab pertanyaan, 30 menit, 90 menit selesai itu pulang. Dan kabarnya ada kabar gembira untuk yang hadir tablik akbar siang ini, ada makan siang bersama di rumah masing-masing. Begitu saya katakan ada makan siang bersama, panitia udah mulai khawatir, mau kacau. Di rumah Ustadz ngerjain kami aja. Saya Bapak Ibu kalau lihat video di YouTube, saya masuk ke hutan, keluar hutan, itu bawa bantuan dari zakat perusahaan-perusahaan PLN, kemudian perusahaan minyak. Oh, ujung-ujungnya Ustadz Somad mau minta zakat dari LNG Badak ya? Tidak. Saya cuma cerita aja. Masjid seperti kandang kambing, lantainya tanah, lapuk dindingnya. Duduk saya sholat, saya tusuk pakai tangan, copot. Saya foto, setelah saya foto, saya share. Saya katakan, saya mau masuk ke dalam hutan, siapa yang mau bantu? Datang PLN, Lazis, mengatakan, Ustadz, masjid yang di dalam kami selesaikan. Masuk lagi saya ke dalam hutan. Lalu saya lihat anak-anak nggak bisa sekolah. Gimana ini anak-anak mau sekolah? Datang lagi lembaga zakat, dompet duafa, Ustadz Somad, lokal-lokal kami bangunkan. Selesai. Saya tinggal tanda tangan. Peresmian masjid dan lokal. Tanda tangan oleh Ustadz Abdul Somad. Disangka orang saya yang bangun. Padahal bangunan udah selesai baru saya datang. Kerja saya like and share. Artinya apa? Bapak Ibu yang pakai internet bagus, tapi fungsinya untuk apa? Untuk men-share kebaikan-kebaikan, termasuklah kebaikan dari LNG Badak Kota Bontang ini. Mari kita tebarkan kebaikan ini ke seluruh dunia, insya Allah menjadi amal soleh. Amin. Kira-kira share itu masuknya amal badan apa amal harta? Dua-duanya. Amal badan karena tangannya jalan, amal harta karena paketnya habis. Makanya nanti Pak, kalau istri Bapak ngomel, Mas dari tadi main-main HP aja, kenapa? Adinda, ini amal badan dan amal harta. Udah dapat jawabannya kan? Tiba-tiba Bapak buka lemari makan, mau makan. Kenapa makan siang nggak ada? Istrinya senyum, tenang ya Mas, aku sedang melaksanakan amal badan dan amal harta. Satu sama. Oleh sebab itu maka zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka 4 sudah. Paling tinggi zakat. Nomor 2 infak. Nomor 3
sedekah. Nomor 4 wakaf. Nomor 5 wasiat. Apa beda wasiat dengan hibah? Kalau wasiat nunggu orangnya mati. Saya wasiatkan ruko yang di seberang jalan itu untuk biaya operasional rumah tahfiz Quran. Yang punya rumah tahfiz jangan senang dulu. Kenapa? Karena baru boleh diambil setelah yang punya mati. Kebetulan bapak ini di ruang ICU. ICU artinya ICU aku ison delok sampean, sampean orang ison delok aku. Di ICU. Jadi waktu dia udah pas mau mati, terus ditanya, Pak, apa wasiat terakhir? Uruk. Tulis ya Pak? Iya. Apa? Ruko yang di depan itu untuk operasional tahfiz Quran. Begitu sudah ditulis, besoknya sehat. Ditanyalah Bapak Ketua Tahfiz, Pak Ketua Tahfiz, gimana? Jadi ruko itu? Enggak jadi Pak Ustadz, gimana? Hidup. Dia tidak akan mengalir sebelum ngasih wasiat mati. Maka doa orang satu pondok tahfiz itu supaya cepat mati. Allah, kalau memang hidup lebih baik bagi dia panjangkan umurnya. Tapi kalau memang hidupnya hanya menyusahkan orang banyak aja, kenapa nggak dilanjutkan doanya kuat? Yang ini silent. Karena kalau kuat nanti keluarganya tersinggung. Kan nggak mungkin. Kalau memang hidup lebih baik bagi dia maka panjangkan umurnya. Tapi kalau dia hidup cuman uang itu nggak jadi mengalir kemari, mati kan aja dia. Ini namanya wasiat. Makanya jangan senang dulu karena dapat wasiat. Saya dapat wasiat tadi Pak Ustaz. Orangnya hidup apa enggak? Hidup. Enggak dapat. Yang langsung ganti nama itu namanya hibah. Hibah. Itu satu ruko saya hibahkan untuk tahfiz. Nah itu bagus. Langsung ambil materi 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Naik langsung pindah ngalir. Paling tinggi zakat, nomor 2 infak, nomor 3 sedekah, nomor 4 wakaf, nomor 5 wasiat, nomor 6 hibah, nomor 7 ini tidak ada sekarang. Yang adanya zaman Nabi Muhammad, itulah dia ghanimah, harta rampasan perang. Kita sekarang tidak ada perang. Kita tidak bisa memerangi Israel karena dia lebih kuat. Justru kita yang sedang diperangi oleh Israel. Palestina dijajah oleh Israel. Apa yang bisa kita lakukan? Kirim bantuan ke Palestina. Saya tidak ingin anak-anak muda Bontang tiba-tiba semuanya besok berangkat ke Palestina. Jangan. Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa Yahud. Kami dari Bontang, pemuda Bontang akan berangkat ke Palestina. Begitu 3 hari di Palestina, semuanya mencret. Masuk koran, New York Times, 3 anak Bontang di Palestina terkapar karena nggak dapat lontong sayur. Jadi yang lebih bermanfaat kita kirimkan itu bantuan untuk sekolah saudara kita di Palestina. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini, cari informasi maklumatnya. Adapun orang yang pelit, bakhil, kedekut, numpuk harta, harta tidak dibawa mati. Kalau saya nggak bayar zakat gimana Pak Ustaz? Ya nggak apa-apa. Siapa yang nggak mau bayar zakat? Nggak apa-apa. Tapi boleh saya cerita tentang pengalaman orang-orang yang nggak berzakat? Oke, dengar baik-baik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini kelihatannya Pak Haji udah mampu zakat nih. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Bayar zakat ya Pak Haji? Kata Pak Haji, adik-adik amil zakat. Kalian lihat rumahku yang besar, mobilku yang besar. Ini semuanya hutang. Rumahku ini 5 miliar, mobil itu 2 miliar. Yang lunas cuman biniku itulah yang lunas. Kalau mau kalian ambil lah. Jadi saya ini nampak kalian saja kaya.
sebetulnya saya ini susah. Jadi Pak Haji nggak mau bayar zakat. Ya gimana? Aku juga susah, banyak utang. Oke lah Pak Haji. Begitulah dia merasa dirinya. Inilah yang disebut dengan orang kaya mental fakir. Kaya, tapi mentalnya fakir, kurang, dikelilingi utang. Orang kayak hidup kayak begini, detak jantungnya nggak normal. Kalau kita ini kan normal. Orang yang banyak utang begini, detak jantungnya. Makanya matinya pun kena serangan jantung. Si Anu kemarin yang pengajian mana? Mati. Kenapa? Mendadak. Kenapa mati mendadak? Kena serangan jantung. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Si Anu meninggal. Kenapa? Kena panu. Nah, hari berganti musim berubah. Sahabat saya yang jadi amil zakat tadi pun pulang. Dia pulang ke rumah, lalu kemudian gak berapa lama kerja lagi. Datang Pak Haji tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat, Pak Haji yang kemarin kita datangnya gak mau berzakat itu ternyata sudah dapat hidayah. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji mau bayar zakat. Gini adik-adik, saya mau nanya nih. Ya apa Pak Haji? Ada gak zakat untuk saya? Nggak sampai setahun harta itu dicabut Allah. Jadi saya bukan nakut-nakuti, nggak, cerita aja. Siapa yang nggak mau bayar zakat, ya silakan, nggak apa. Boleh saya lanjutkan? Satu lagi, ini orangnya namanya pelit bin bakhil bin kedekut bin medit bin sampili. Pelit minta ampun. Kalau makan sama dia, sampai di tempat rumah makan, minum, pas giliran bayar, mbak, hitung berapa? Dia langsung mulas.